Sebentar. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Bahjah Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan kita masih melanjutkan pembahasan hadis nomor 25 dari kitab beliau yang nanti akan membicarakan tentang bagaimana cara salat yang benar. Coba kita ulangi hadisnya. Hadis nomor 25. Dari Malik Ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, beliau menceritakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Wa idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum waliyummakum akbarukum. Dan apabila sudah masuk waktu salat, hendaknya salah satu di antara kalian beradzan, dan hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling senior di antara kalian. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam hadis ini kata penulis, hadzal hadis ihtawa ala thalathi jumal. Hadis ini berisi 3 kalimat. Berisi 3 kalimat, 3 pesan Nabi SAW, yaitu perintah untuk mengerjakan salat sesuai dengan bagaimana cara mereka melihat Nabi SAW salat, sesuai dengan bagaimana cara Nabi SAW salat yang mereka lihat, dan perintah untuk berazan apabila sudah masuk waktu salat, dan perintah untuk menunjuk salah satu di antara mereka sebagai imam, terutama yang paling senior. Lalu kita akan masuk ke al-jumlah ats-tsalitsah, kalimat yang ketiga. Penggalan kalimat yang ketiga adalah sallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Baik. Suaranya masuk. Baik. Udah diam. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Sebelumnya mohon maaf ya, ada sebagian orang yang membuat plesetan dalam memahami hadis ini, dan ini berbahaya.
maka kita ingatkan terlebih dahulu. Jadi kalimat hadis wasallu artinya kerjakanlah salat. Di sini wa lil istinaf, wa yang menjadi pengantar atau menjadi kata di awal. Wasallu kama ra'aitumuni usolli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Baik. Kalimatnya seperti ini hadisnya. Nah, jadi inti dari hadis ini adalah mengajarkan bagaimana cara salat yang benar. Cara salat yang benar itu dicontohkan oleh Nabi SAW dalam praktek gerakan. Sehingga para sahabat diminta, kamu kerjakan sebagaimana kalian melihatku salat. Cukup lihat bagaimana cara Nabi SAW salat, kerjakanlah. Sehingga beliau memberi contoh dengan praktek. Nah, cuman di sini ada yang memplesetkan. Ya, mungkin bagi orang yang bukan orang Jawa nggak paham. Jadi ada istilah muni. Muni itu artinya mengucapkan. Muni itu artinya mengucapkan dalam bahasa Jawa ya. Ini dalam bahasa Jawa. Nah, ada orang yang memplesetkan seperti ini. Sallu kama ra'aitu muni. Nah, gitu. Dia bacanya gini. Sallu kama ra'aitu muni usolli. Muni usolli. Tahu enggak kamu muni usolli itu apa? Ya ucapkan usolli sebelum sholat. Nah, ini kan ya boleh kita sebut ngomong yang bahaya karena dia memplesetkan sabda Nabi SAW, dan maksud dia ingin memotivasi orang untuk membaca niat usolli itu lalu pakai dalil hadis ini. Apa dalilnya kalau kita diperintahkan untuk baca niat sebelum sholat? Ya hadis ini, sallu kama ra'aitu muni usolli. Padahal ini plesetan dan bahaya ngomong seperti ini karena melecehkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitumuni usolli artinya kalian melihatku salat. Selanjutnya kita lihat keterangan dari penulis. Wa hadza ta'limun minhu bil qawli wal fi'li sallallahu alaihi wasallam. Dan ini cara Nabi SAW dalam mengajarkan dengan ucapan dan praktek perbuatan. Kama fa'ala dzalika fil haji, sebagaimana yang beliau lakukan ketika haji. Haitsu kana yaqumu bi ada'il manasik, ketika beliau melaksanakan praktek manasik. Wa yaqulu linnas, lalu beliau bersabda kepada masyarakat, khudhu anni manasikakum, silahkan ambil cara manasik kalian dariku. Wa hadhil jumlatu ta'ti ala jami'i ma kana yaf'aluhu wa yaquluhu wa ya'muru bihi fis shalah. Dan kalimat ini mencakup semua yang beliau kerjakan, yang beliau ucapkan, dan yang beliau perintahkan ketika salat. Wa dzalika bi ay yastakmilal 'abdu jami'a syurutis shalah. Dan itu dilakukan dengan cara di mana hamba memenuhi semua syarat salat. Tsumma yaqumu ila salatihi. Setelah dia memenuhi syarat salat, kemudian dia bersiap untuk salat. Wa yastaqbilul qiblah, dia menghadap kiblat. Nawiyan as-salata, dengan meniatkan diri untuk salat. Al-muta'ayyinah biqalbihi, salat tertentu di hatinya. Dia berniat untuk melakukan salat tertentu di hatinya. Misalnya salat duhur, dia berniat untuk salat duhur di hatinya. Jadi niat dalam ibadah itu ada dua. Yang pertama adalah niat melakukan ibadah itu
Jadi misalnya niat sholat, niat puasa, itu namanya niat melakukan ibadah itu. Yang kedua, ta'yin. Ta'yin itu menegaskan jenis ibadah yang dia kerjakan. Menegaskan jenis ibadah yang dia kerjakan. Jadi misalnya sholatnya zuhur, dia ta'yin zuhur, saya kerjakan sholat zuhur. Itu namanya ta'yin. Nah, baik niat sholatnya maupun niat ta'yinnya, dua-duanya ditegaskan di sebelum sholat. Sehingga misalnya sholat zuhur, ya dia tegaskan, ya saya sholat zuhur, kemudian takbiratul ihram. Tapi itu dilakukan di dalam hati. Apakah boleh diucapkan? Memang dalam hal ini ulama khilaf, dan mereka sepakat tidak ada dalil. Tapi apakah boleh? Ulama beda pendapat antara yang membolehkan dan yang melarang. Meskipun semuanya sepakat tidak ada dalil. Dan mereka yang mengatakan tidak boleh, ya karena beralasan nggak ada dalil. Nabi SAW nggak mengajarkan seperti itu. Sebaliknya mereka yang mengatakan boleh, mereka beralasan bahwa praktek semacam ini tidak mempengaruhi keabsahan sholat hamba. Baik, kita lanjutkan. Wa yaqulu Allahu Akbar. Setelah niat, dia mengucapkan takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbar. Sementara angkat tangan ini sifatnya anjuran. Tsumma yastaftihu, kemudian dia membaca doa iftitah. Wa yata'awwadhu bima thabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam min anwa'il istiftahat wa ta'awudzat. Kemudian membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dengan aneka redaksi bacaan iftitah dan ta'awudz yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana bacaan iftitah yang diajarkan Nabi SAW? Ada banyak redaksi. Bisa baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Bisa baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bisa juga baca subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Atau ta'awud yang lain, atau istiftah yang lain. Demikian pula ta'awud, bisa baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Wa yaqra'u bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Al-Fatihah. Lalu membaca surat yang panjang ketika salat subuh dan surat yang pendek ketika salat maghrib, dan tidak terlalu panjang untuk salat-salat yang lain seperti zuhur, asar, dan isya. Tsumma yarka'u mukabbiran rafi'an yadayhi hadwa mankibaihi, kemudian ruku' sambil bertakbir Allahu Akbar, angkat tangan hadwa mankibaihi, setinggi pundak, fi ruku'ihi, ketika ruku', wa fi raf'ihi minhu fi kulli rak'atin, dan ketika bangkit dari ruku', i'tidal di setiap rakaat. Sehingga di i'tidal mengangkat tangan juga. Wa 'inda takbiratul ihram, dan mengangkat tangan juga dilakukan ketika takbiratul ihram. Wa idza qama min at-tasyahhudil awal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Dari tasyahud awal berdiri Allahu Akbar, kemudian angkat tangan. Ala sahihi, menurut pendapat yang sahih, fis salatil rubaiyah was thulathiyah, untuk salat 4 rakaat dan salat 3 rakaat. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim, dan membaca subhana rabbiyal azim marratan, 1 kali, hukumnya wajib. Dalam mazhab Hambali, membaca subhana rabbiyal azim, rabbana walakal hamdu ketika i'tidal, kemudian subhana rabbiyal a'la ketika sujud, itu semuanya wajib. Wa aqallul kamal 3 marrat, dan yang paling sempurna, tingkat minimal adalah 3 kali. Fa aktsar, atau lebih.
Wa kadzalika tasbihus sujud. Demikian pula membaca tasbih ketika sujud. Subhana rabbiyal a'la. Dibaca 1 kali hukumnya wajib, 3 kali ini yang bagus. Tsumma yarfa'u ra'sahu qailan. Kemudian dia mengangkat kepalanya sambil membaca Sami Allahu liman hamida imaman wa munfaridan, baik yang jadi imam maupun yang salat sendirian. Lalu membaca Sami Allahu liman hamidah ketika i'tidal dan baca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa kadzalikal ma'mum, demikian pula untuk makmum, hanya saja makmum tidak mengucapkan Sami Allahu liman hamidah sebagaimana yang ma'ruf ya dalam mazhab Hambali. Makmum cukup membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Tsumma yukabbiru wa yasjudu ala sab'ati a'dha. Kemudian bertakbir lalu sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan. Al-qadamain, 2 kaki. Wal rukbatain, 2 lutut. Wal kaffain, 2 telapak tangan. Wal jabhah ma'al anfi, dahi plus hidung. Jadi dua-duanya harus nempel tanah. Wa yumakkinuha minal ardi. Kemudian ketika sujud itu semuanya pastikan nempel. Jadi enggak ada yang terangkat-terangkat gitu. Wa yujafiha, kemudian dibentangkan. Dan yang benar laki perempuan sama. Wala yabsut dhira'ihi in bisatal kalbi, dan jangan letakkan hastanya di tanah sebagaimana layaknya anjing. Maka begini saat sujud, ini naruh di tanah, ya mohon maaf begini ya. Ini naruh di tanah, ini hukumnya dilarang. Tsumma yarfa'u mukabbiran, kemudian bangun dari sujud sambil bertakbir Allahu Akbar, wa yajlisu muftarishan jalisan ala rijlihil yusra, kemudian duduk iftirash, yang diduduki kaki kiri. Nasiban rijlahul yumna, kaki kanannya tegak seperti ini. Ya, sebagaimana duduk iftirash ketika duduk di antara 2 sujud. Muwajjihan asabi'aha ilal kiblah, kaki-kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Jadi gimana Pak? Ditekuk gini. Kaki-kaki, jari-jari kaki dihadapkan ke arah kiblat, ditekuk. Was-salatu julusuha kulluhu iftirash. Dan semua duduk dalam salat itu iftirash. Kecuali tasyahud akhir. Fa innahu yanbaghi lahu ayatawarraq. Hendaknya orang duduk tawarruk. Insyaallah kita semuanya sudah paham duduk tawarruk, yaitu duduk di tanah, kaki kiri dikeluarkan dari kaki kanan. Ya, sebagaimana duduk tawarruk yang kita tahu. Ya. Duduk tawarruk. Nah. Jilsatut tawarruk. Sebagaimana duduk tawarruk yang sering kita lihat. Baik. Yang sebelah kanan jilsatut tawarruk, yang sebelah kiri jilsah al-iftirash. Kita lanjutkan. Wa yaqulu baina sajdatain, dan ketika duduk di antara 2 sujud membaca Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Ada berapa itu Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Terus yang benar totalnya berapa? Yang sahih 7. Jadi boleh kurang dari 7, tapi kalau mau baca semuanya itu totalnya 7. Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni. Kemudian wa'afini warfa'ni. Nah, di sini yang belum disebutkan
wa'afini warfa'ni. Kata An-Nawawi, riwayat yang sahih dalam duduk di antara dua sujud itu ada 7 permohonan. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wahdini, berikan petunjuk kepadaku. Warzuqni, berikan rizki kepadaku. Wajburni, tutupi kekuranganku. Wa'afini, ampunilah aku. Warfa'ni, angkat derajatku. Ada 7. Thumma yasjudu tsaniyatal kal'ula, kemudian sujud yang kedua sebagaimana cara sujud yang pertama. Wa hakadha yaf'alu fi kulli rak'atin, dan ini dikerjakan di semua rakaat. Wa alaihi ayyatma'inna fi kulli raf'in wa khafdin, dan wajib bagi orang yang salat untuk tenang setiap kali turun naik, turun tenang. Maksudnya ruku tenang, naik iktidal tenang dulu, tumaknina. Wa ruku'ihi wa sujudi wa qiyamin wa qu'udin, ketika ruku', sujud, berdiri maupun duduk semuanya harus tumaknina, dan tumaknina ini rukun salat. Thumma yatashahhadu fayaqul, kemudian tasyahud sambil membaca at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadha at-tashahhudul awal. Ini tasyahud awal. Sampai di sini lalu bangkit. Allahu Akbar ke rakaat berikutnya sambil mengangkat tangan. In kanat rubaiyatan aw thulathiyah. Kalau yang dikerjakan adalah salat 4 rakaat atau 3 rakaat. Wa yusalli baqiyataha bil Fatihah. Kemudian untuk sisa rakaatnya ketika salat hanya baca Fatihah saja. Wa in kana fit tasyahhudil ladzi yalihi assalam, dan untuk tasyahud akhir yang ditutup dengan salam, qala, ditambahi bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Wa yad'u bima ahabba thumma yusallim, dan kemudian orang bisa berdoa apa yang dia inginkan. Kemudian salam. Wa yadhkurullaha bima warad, selesai salam berzikir kepada Allah sesuai dengan zikir yang ada dalilnya. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Fajami'ul warid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salati min fi'lihi wa qawli, maka semua praktek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, baik perbuatan, ucapan, wa ta'limihi maupun yang beliau ajarkan, wa irsyadihi maupun yang beliau kasih bimbingan, dakhilun fi qawlihi, masuk dalam sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli, kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Wa huwa ma'murun bihi, dan itu diperintahkan. Amru ijabin aw istihbabin bihasabid dalalah. Ada yang bentuknya perintah wajib atau perintah anjuran, tergantung dari posisi dalil. Di sini ada perintah wajib, di sini ada perintah anjuran, tergantung dari status atau posisi dari pemahaman dalil. Baik. Fama kana min ajza'iha la yasqutu sahwan wala jahlan wala amdan. Untuk unsur utama salat tidak gugur ketika ditinggalkan, baik karena lupa, karena tidak tahu, apalagi karena sengaja. Qila lahu ruknun. Nah, yang seperti ini sifatnya namanya rukun.
Seperti takbiratul ihram, qiraatul Fatihah, baca Fatihah, tasyahud akhir, membaca salam, berdiri, ruku', sujud, i'tidal, duduk di antara dua sujud. Itu semuanya rukun salat. Wa ma kana yasqutu sahwan wa yujbiruhu sujudu sahwi. Sementara bagian salat yang jika ditinggalkan karena lupa itu menjadi gugur dan bisa ditutupi dengan sujud sahwi, qila lahu wajibun, maka statusnya wajib. Status amalan itu dalam salat adalah amal wajib. Seperti tasyahud awal, duduk ketika tasyahud awal, kemudian semua takbir selain takbiratul ihram, ucapan sami Allahu liman hamidah bagi imam dan orang yang salat sendirian, dan ucapan Rabbana walakal hamdu bagi semua orang yang salat baik imam maupun sendirian maupun makmum, dan ucapan subhana rabbiyal azim bagi semuanya. Marratan dibaca sekali, hukumnya wajib ketika ruku'. Subhana rabbiyal a'la dibaca sekali ketika sujud, dan membaca rabbighfirli dibaca sekali ketika duduk di antara dua sujud. Baik. Jadi di sini beliau mempetakan salat. Peta konten salat, isi salat. Yang pertama, rukun. Rukun ini bahasa lainnya unsur salat, unsur utama salat, sehingga tidak boleh ditinggalkan baik dengan sengaja atau karena lupa atau karena tidak tahu. Nah, ketika dia adalah rukun, maka tidak boleh ditinggalkan apapun alasannya, baik karena sengaja, lupa atau tidak tahu. Dah? Kemudian yang kedua, wajib salat. Wajib salat ini bedanya dengan rukun. Jika ditinggalkan, atau gini, jadi posisi wajib salat ditinggalkan. Kalau karena lupa, maka ditutup, diganti dengan sujud sahwi, diganti dengan sujud sahwi. Kalau dilakukan atau ditinggalkan dengan sengaja, batal salatnya. Sengaja meninggalkan yang wajib, salatnya batal. Baik. Lalu yang ketiga, yang sifatnya sunnah. Nah, di bagian ini disebutkan oleh penulis, wa ma siwa dzalika fa innahu min mukammilatiha wa mustahabbatiha. Selain itu sifatnya hanya tambahan dan anjuran. Wa khususan ruhus salati wa lubbuha, terutama arwah salat dan inti dari salat. Wa huwa hudurul qalbi fiha, yaitu menghadirkan hati ketika salat. Wa tadabburu ma yaquluhu min qiraatin, dan merenungkan apa yang dia baca ketika salat, baik berupa bacaan Al-Qur'an, zikir, doa, atau apapun yang dia kerjakan ketika berdiri, ketika duduk, ruku', sujud. Wal khudu'u lillah, dan tunduk kepada Allah. Wal khusyu'u fiha lillah, dan khusyuk untuk Allah. Semua ini ya yang merupakan apa? Khusyuk dalam salat, semangat khusyuk dalam salat ini harus ada. Jadi begini,
Sunnah ini sifatnya pelengkap yang menyempurnakan, sehingga salat jadi semakin indah. Nah, sehingga orang kalau salat dan dia kerjakan yang sunnah, maka salatnya akan jauh semakin indah. Kenapa, Pak? Yang sunnah-sunnah dia kerjakan akan semakin indah. Baik. Tapi jika ditinggalkan, jadinya gimana? Kalau ditinggalkan, salat tetap sah. Contohnya, ya tadi angkat tangan, kemudian isyarat jari, lalu bersedekap, kemudian tadi posisi-posisi duduk tadi, ada iftirash, ada tawarruk. Kalaupun keliru posisinya, di situ tidak sampai membatalkan salat. Kemudian bacaan surat, doa iftitah, lalu bacaan subhana rabbiyal a'la lebih dari sekali, subhana rabbiyal azim lebih dari sekali, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat dalam salat itu kan isinya cuma 3 ya. Dalam salat di sana ada bagian lahir yang nampak, bagian lahir ada yang nampak, dan ada bagian batin, berarti yang tak nampak. Nah, untuk bagian batin ini adalah khusyuk yang diiringi dengan perenungan saat sholat. Apa yang direnungkan ketika sholat, itulah bagian batin dari sholat. Nah, untuk bagian lahir ketika sholat, di sana ada gerakan dan ada bacaan. Baik. Lalu hampir semua gerakan dalam sholat itu rukun, hampir semua, kecuali gerakan-gerakan kecil seperti angkat tangan, ini gerakan kecil. Isyarat jari, ini gerakan kecil. Dah? Hampir semua bacaan dalam sholat itu wajib dan sunnah, kecuali yang rukun hanyalah takbiratul ihram, lalu baca Fatihah, kemudian baca tasyahud, kemudian salam. Dah, itu yang rukun dalam bacaan. Jadi dalam gerakan rukun lebih banyak daripada bacaan. Wa mimma yadkhulu fi dzalika tajannubu ma naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dalam hal ini, atau sebelumnya tadi kita sempurnakan dulu, berkaitan dengan hukum khusyuk. Macam-macam khusyuk. Khusyuk ada 2 macam. Yang pertama, khusyuk mutlak. Khusyuk mutlak itu 100% khusyuk. Nah, seperti ini tidak wajib. Orang tidak bisa 100% khusyuk, itu tidak bisa. Pasti ada sisi di mana dia nggak bisa khusyuk. Maka khusyuk mutlak dalam arti 100% khusyuk tidak wajib. Yang kedua ada mutlak khusyuk. Dibalik ya. Kalau tadi khusyuk mutlak, ini mutlakul khusyuk. Kalau mutlak khusyuk itu bentuknya yang penting ada bagian yang sempat khusyuk, bagian yang pernah khusyuk.
Misalnya saat takbiratul ihram, saat baca Fatihah sempat khusyuk sesaat. Nah, khusyuk seperti ini yang disebut dengan mutlak khusyuk hukumnya wajib. Sehingga tidak boleh dalam sholat tidak khusyuk sama sekali. Harus ada bagian di mana orang itu khusyuk ketika sholat. Walaupun cuman sekian persen. Sekian persen ini khusyuk. Insya Allah itu sudah bagus. Baik. Kita lanjutkan. Wa mimma yadkhulu fi dzalika tajannubu ma nahaa anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Dan termasuk dalam hal ini adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika salat. Seperti tertawa, bicara, terlalu banyak bergerak yang dilakukan berurutan li ghairi daruratin tanpa alasan darurat. Fa inna as-salata la tatimmu illa biwujudi syurutiha. Karena salat tidak sempurna kecuali dengan adanya syarat, rukun, wajib dan pembatalnya dihilangkan. Allati tarji'u ila amrain, di mana pembatal itu kembali kepada dua hal, imma ikhlalun bilazimin. Pembatal itu ada dua, meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang seperti bicara dan semacamnya. Baik. Jadi 4 unsur, 4 hal yang mempengaruhi keabsahan salat. 4 hal yang mempengaruhi keabsahan salat. 1. Syarat salat. Ini dikerjakan sebelum salat. Harus dikerjakan sebelum salat. Bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat. Kemudian apa lagi? Tempatnya suci, pakaiannya suci dan seterusnya. Yang kedua, rukun salat. Nah, rukun salat ini unsur utama salat. Tadi sudah kita jelaskan, jika ditinggalkan baik karena lupa, sengaja maupun tidak tahu, ini tidak gugur sehingga harus tetap dilakukan. Yang ketiga wajib salat. Nah, wajib salat berarti dia unsur tambahan yang harus dikerjakan. Dan tadi sudah kita sebutkan, jika ditinggalkan dengan sengaja salatnya batal, tapi kalau ditinggalkan tidak dengan sengaja salatnya sah. Yang keempat, pembatal salat. Ini hal yang dilarang untuk dilakukan saat salat. Jika tetap dilakukan, maka salatnya batal. Baik. Dan mengenai pembatal, tadi penulis menyebutkan pembatal salat ada yang bentuknya melanggar larangan, atau satu lagi apa? Meninggalkan perintah. Ya. Salat menjadi batal ketika orang itu melanggar larangan salat atau meninggalkan perintah dalam salat. Misalnya meninggalkan wajib, meninggalkan rukun dan seterusnya tadi. Baik. Mana yang lebih parah, melanggar larangan atau meninggalkan perintah?
Jadi ini kalau kita kasih nomor melanggar larangan itu seperti bicara, tertawa, kemudian makan dan seterusnya, itu melanggar larangan. Meninggalkan perintah misalnya tidak takbiratul ihram, tidak baca Fatihah, itu meninggalkan perintah. Mana yang lebih parah? Nomor 1 atau 2? Jawabannya 2, meninggalkan perintah lebih parah daripada nomor 1. Makanya kalau nomor 1 ini dilakukan karena orang yang nggak tahu, salatnya tidak batal. Misalnya ada orang bicara ketika salat karena nggak tahu, terus setelah itu diingatkan, salat harus nggak boleh bicara, salat tidak boleh bicara, harus diam. Nah, tapi saya nggak tahu, ya sudah, nggak usah diulangi salatmu. Tapi kalau ada orang yang salat tidak takbiratul ihram, kamu tadi nggak takbiratul ihram, saya nggak tahu, diulangi salatnya, takbiratul ihram dulu, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas waktu dan ilmunya. Kita masuk sesi tanya jawab Ustaz. Nah, tafadhali. Baik, izin anda membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk yang terkait dengan materi pagi ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau saat solat sebelum salam kita menyadari ada yang kurang atau terlewat dari solat kita, tapi kemudian kita terlupa untuk sujud sahwi sebelum salam, ingatnya setelah beberapa minit setelah solat selesai? Jika ada yang terlewat dalam keadaan lupa, maka perlu dilihat yang terlewat itu rukun atau wajib. Kalau yang terlewat rukun, salatnya diulangi sehingga selesai salam. Oh iya, tadi dalam beberapa waktu baru teringat. Misalnya setelah beberapa menit baru teringat, iya tadi kayaknya sujudnya baru 1, Allahu Akbar sujud, terus bangkit ke rakaat berikutnya. Padahal kan harus sujud, duduk di antara 2 sujud, terus sujud lagi. Ini baru sekali sujud, dia sudah bangkit. Jika waktunya berdekatan itu berapa menit Pak kira-kira? Ya sebenarnya tidak ada acuan menitannya, tapi kira-kira ini masih berdekatan. Begitu dia salam terus baru zikir sebentar, oh iya tadi kayaknya sujudnya kurang, maka dia nambahi 1 rakaat dari awal, dari berdiri, kemudian rukuk dan seterusnya, sujud, duduk, sujud lagi, terus tasyahud akhir, lalu sujud sahwi setelah salam, tasyahud akhir sampai salam, kemudian sujud sahwi. Yang kedua, jika yang ditinggalkan wajib salat, maka begitu teringat, oh ya tadi belum sempat tasyahud awal, atau tadi belum sempat baca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, maka silahkan sujud sahwi seketika itu. Begitu ingat, sujud sahwi. Wallahu a'lam. Baik, terkait juga dengan bacaan zikir dalam solat Ustaz, bagaimana kalau tertukar yang rukuk ke sujud, sujud ke rukuk? Apa itu sujud, ada sujud sahwi? Kalau ketukar, sujud sahwi. Karena ketukar itu sama dengan tidak baca. Waktu rukuk baca doa sujud, nah, berarti kan dia tidak baca doa rukuk. Waktu sujud dia baca doa rukuk, berarti itu sama dengan dia tidak baca doa sujud. Karena saat sujud dia bacanya doa rukuk, berarti kan sama dengan dia nggak baca. Oleh karena itu, jika kita mengikuti pendapat Hambali yang menyebut itu wajib, maka sujud sahwi. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Baik, jika akhwat ada pertanyaan langsung bisa ditanyakan, baik Akhti Putri, tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan host atas waktunya. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Barakallahu fiikum.
Ustadz, Ana mau bertanya soal husuk mutlak dan mutlak husuk, Ustadz. Ana pernah membaca kisah Urwah bin Zubair, Ustadz, yang kakinya diamputasi tapi tetap husuk. Apakah itu husuk mutlak, Ustadz? Dan yang mutlak husuk ini, Ustadz, kalau setiap sholat kita mungkin ada bagian yang pernah husuk, tapi bagian yang lain misalnya ketika Al-Fatihah husuk, rakaat pertama husuk, rakaat keduanya pikiran kemana-mana. Apakah sholat seperti ini bakal diterima ya Ustadz ya, kalau hampir setiap sholat wajib maupun sholat sunnah seperti ini Ustadz, mengingat ini adalah amalan pertama yang diperiksa gitu Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz, jazakallahu khairan Ustadz. Jadi khusyuk mutlak itu 100% khusyuk mungkin jarang kalau praktek di zaman sekarang. Nabi SAW ketika salat beliau sangat khusyuk. Demikian pula beberapa orang soleh yang terkenal sangat khusyuk, Urwah bin Zubair, sehingga ketika beliau salat itu sampai ketika kakinya diamputasi tidak terasa. Abdullah bin Zubair juga sama. Abdullah bin Zubair pernah sholat di Ka'bah dalam kondisi Ka'bah sedang diserang oleh Hajjaj bin Yusuf, tapi beliau diam saja, seolah-olah tidak terasa apapun, sampai diseret sama orang untuk dikeluarkan, karena kalau tidak nanti kelempar batu, karena Ka'bah diserang pakai batu manjanik, diserang oleh Hajjaj bin Yusuf. Sehingga ada orang yang ketika sholat itu sangat khusyuk, sampai ada yang kepalanya dihinggapi burung, dikiranya patung, saking lamanya. Orang kalau nggak bergerak terus dalam waktu yang lama, dikiranya sama burung itu patung, sampai burung hinggap di situ, di kepalanya. Itu contoh khusyuk mutlak. Wallahu a'lam. Jadi khusyuk mutlak seperti ini tidak wajib, dan banyak orang yang nggak mampu untuk melakukannya. Sebab dalam sholat kadang kepikiran sebentar, kepikiran ke sana, kepikiran ke sana. Itu umumnya terjadi di masyarakat kita. Nah, yang kedua tadi apa? Yang mutlak husuk Ustadz, karena ada bagian yang mungkin rakaat pertama seperti Ustadz jelaskan tadi kita husuk, rakaat berikutnya mungkin gak husuk. Kalau seandainya setiap sholat seperti ini Ustadz, mengingat ini amalan pertama yang diperiksa Ustadz, apakah ini afdol Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Ya, kalau disebut afdol tidak afdol ya. Maka kita belajar sambil praktek menyempurnakan. Kalau secara teori kita ngerti, kita paham ilmunya, tapi dalam prakteknya ya kita sering luput, kita sering tidak bisa sesuai. Oleh karena itu yang disarankan oleh para ulama, tinggalkan dulu semua beban pikiran sebelum sholat. Jadi ibarat begini, di badan saya penuh dengan tas. Ada tas gendong belakang, ada tas samping, ada tas depan, ada sabuk tas sabuk, ada ini, ada helm, ada ini, sudah. Sehingga saya ini seperti centelan, ya, banyak benda-benda yang nempel di badan saya. Baik. Lalu saya mau sholat. Caranya gimana biar ringan? Tak lepasin semua. Tas ini saya lepas, ini saya lepas, ini saya lepas. Ya, sekarang kalau sudah saya lepasin semua, terasa lebih ringan. Kerjakan sholat. Pikiran itu dilepas dulu, taruh di luar masjid. Mikir A, mikir B, mikir C, mikir taruh di luar masjid. Sudah, saya sudah nggak mikir lagi. Sekarang masuk masjid, fokus sholat. Nah, kadang kan pikiran itu datang, kemudian kita tolak, datang kita tolak, sehingga mengendalikan pikiran itu bisa ketika sholat. Maka kita berlatih untuk khusyuk dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan atas nasihatnya Ustadz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan berikut Ustaz, ada yang ingin bertanya langsung? Silakan Ustaz Bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, Anda pernah mendengar bahwa diperbolehkan ada gerakan di luar sholat yang tidak membatalkan sholat jika memang harus dilakukan. Namun pertanyaan Anda yang masih bingung, apakah batasan gerakan di luar sholat ini yang masih diperbolehkan ada batasan tertentukah dari segi durasi atau gerakan? Semisal kalau yang saya pernah melakukannya,
HP berbunyi alarm karena mengganggu kekhusyuan sholat, jadi saya bergerak beberapa langkah untuk mematikan alarm tersebut. Apakah masih diperbolehkan? Mohon jazakallah khair. Barakallahu fikum. Jadi tadi penulis sudah menyebutkan. Beliau menyebutkan tentang gerakan seperti apa yang membatalkan sholat. Wa kasratul harakah, gerakannya banyak. Al-mutatabi'ah, berurutan. Jadi gerak terus, banyak, berurutan terus. Li ghairi daruratin, tanpa ada kebutuhan. Kalau 3 ini terpenuhi, maka gerakan itu membatalkan sholat. Tapi kalau gerakannya banyak tapi tidak berurutan, misalnya di rakaat pertama dia bergerak, rakaat kedua dia bergerak, rakaat ketiga dia bergerak. Misalnya saat berdiri garuk-garuk, rukuk garuk-garuk, i'tidal garuk-garuk, sujud garuk sujud. Jadi dia selalu menggaruk-garuk kepalanya atau garuk. Tapi terjeda, berdiri 1, rukuk 1, i'tidal garuk 1. Ini tidak batal karena dia tidak berurutan, tidak mutatabi'ah. Tapi kalau garuk kanan kiri kan garuk terus nggak berhenti. Ada mainan baju, mainan nggak berhenti. Padahal nggak ada kebutuhan untuk itu, salatnya batal. Wallahu a'lam. Kalau tadi kasusnya mematikan HP walaupun melangkah, insya Allah tidak masalah. Memang banyak gerakan dan itu kan dilakukan mutatabi'ah, berurut terus menerus, tapi darurah, ada alasan yang kuat karena ini dibutuhkan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang masuk lagi. Apakah ada waktunya Ustaz? Baik, silakan mungkin satu lagi. Satu lagi ya, baik. Di sini ada pertanyaan tentang jika ketinggalan solat kerana ketiduran, apakah bisa diqada Ustaz? Ya, bisa diqada begitu bangun atau sadar tadi sempat tidak solat, langsung diqada ketika itu, langsung dia bersuci. Kalau mau ke toilet ya selesaikan dulu wudu, kemudian segera kerjakan. Jadi solat tidak gugur. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rukuk dan sujud baca subhana rabbiyal wa bihamdika Allahumma ighfirli, bolehkah? Jawabannya boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli bisa dibaca di rukuk dan sujud dan itu sama. Apakah salat rawatib sebelum zuhur 4 rakaat? Tiap rakaat baca surat. Baca surat boleh. Ya. Baca surat boleh dan 4 rakaat itu dua salam. Mengikuti cara salat Nabi SAW yang berubah-ubah. Apakah boleh kita belajar mengamalkan semua sambil belajar sambil menghafal? Demikian yang bagus. Jadi kalau beliau ajarkan banyak versi, maka Anda pelajari semuanya lalu diamalkan secara bergantian. Wallahu alam. Jika kita bangun berdiri tiba-tiba kita teringat kita sudah 4 rakaat, apa yang harus dilakukan? Jadi kalau sudah 4 rakaat terus lupa, berdiri lagi ke rakaat kelima. Sudah baca Fatihah, segera duduk, tasyahud akhir. Terus salam, setelah itu sujud sahwi. Baik, demikian. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.